tidak ada khusus ya spesifikasinya tentang program yang ada. Jadi tidak ada perbandingan. Jadi nanti buat mahasiswa yang lain pada saat ada bikin visi-visi itu mesti ada turunannya. Karena kalau bicara visi-visi kan maksudnya lebih cenderung berdasarkan Anda misalnya tadi apa? Visi satu apa? Visi apa? Coba contoh misalnya. Ini visi apa? Yang pertama. Kalau untuk misi yang pertama membentuk sebuah wadah yang transparan bagi segala bentuk aspirasi, kritik dan saran. Nah, pada saat Anda punya visi itu apa yang mau dilakukan? Programnya ada untuk yang pertama, kami membuat wadah forum diskusi bagi semua elemen mahasiswa baik yang online ataupun offline. Yang kedua apa visi-visinya? Yang kedua ada beraliansi dengan BEM, universitas atau sekolah tinggi lain guna meningkatkan hubungan diplomatik. Nah, jadi yang itu apa lagi temannya? Untuk yang kedua, programnya kita akan membangun hubungan diplomatik yang lebih baik kepada BEM universitas sekolah tinggi lain, menghubungi dan mengajak bermusyawarah atau sharing ilmu. Nah, mesti kayak gitu tuh udah bagus tuh. Coba kayak gitu. Kan kalau semua visi-visi mah tinggal nyari dulu selesai. Nah, ganti. Menandakan serta mendukung seluruh kegiatan kampus. Ya, itu pasti ya. Apa tuh? Ya. Itu pasti ya buat BEM ya. Maksud mendukung semua kegiatan kampus. Bahkan sudah pastinya dari BEM itu yaitu menampung semua aspirasi ya para mahasiswa dan pernah membuat kegiatan yang pastinya dalam jenis sumber dana. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau siapa dan apa harus tempat ada teman itu nama ya. Atas 9 tahun yang bakal kenal. Nah, lagi pop semua ya. Kalau misalnya nanti ukur tuh, kalau misalnya Mas Anjas sama Mbak Desi ya, ya biasanya nggak selalu sama Sanatari gitu. Jadi itu ada tuh, karena nggak mungkin kalau nggak ada dana. Maka nanti saya berharap teman-teman mahasiswa, semua mahasiswa itu diajarkan bagaimana dia mencari dana. Nah kalau misalnya nanti terbentur sama dana kayak gitu tadi begini, oh saya mohon maaf ya program ini nggak jalan karena dananya nggak ada. Gitu. Nah, ini harus juga mencari sisi bagaimana cara mencari dana. Karena kalau tergantung sama kampus dengan dana yang mungkin sebulan atau setahun cuma 50.000, setahun 50.000 nih semua kandidat semua kegiatan kampus setahun 50.000 dibandingkan sama pesantren setahun 2 juta ya Pak ya. Pesantren kegiatan pesantren setahun jadi 2 juta dikali jumlahnya 6.000 santri kelihatan kan dananya. Nah ini 50.000 dikali berapa sekarang jumlah 200-an atau 300-an, maka Anda punya uang segitu gitu. Gimana tuh? Maka nanti buat mahasiswa, oke saya mau ngadain mampalan nih, gimana caranya bisa ada mampalan? Terus saya mau ngadain ini nih, gimana caranya itu? Maka nanti connect terjadi. Dijawab ya. Ini saya tinggal nanti biar tadi sama badan yang paham gitu. Kalau bisa cari karena nggak mungkin kegiatan-kegiatan itu yang tadi disebutkan sama Mas Anjas sama Mas Fadli itu kalau tidak ada sumber dananya. Dan buat mahasiswa itu harus inovatif dalam mencari dana. Jadi di semua ini bukan hanya yang ada di Istimewa saya, di semua kampus-kampus yang ada dimanapun, maka semua mahasiswa kreativitasnya itu kan bagaimana dia membangun hubungan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama bagaimana misalnya dia nego misalnya mengundang salah satu narasumber. Kan nggak mungkin Ustaz Fadil ngomong begini, ngomong masalahnya biar narasumbernya nggak bayar. Itu strategi loh. Itu gimana caranya bisa ngomong gitu. Misalnya kemarin saya endorse kan berapa endorser dari Istimewa Bangsa kan berapa artis tuh. Karena saya minta kan nggak bayar. Tapi kenapa saya minta nggak bayar? Itu kan perlu gimana caranya melobinya gitu. Jadi yang makasih. Jadi pertama menyesuaikan visi-visi di program. Kedua bagaimana visi-visi jalan dengan sumber dana yang terbatas. Ini harus dipikirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sendiri. Jadi nanti ini bisa menyejukkan peserta jadi wah ternyata Mas Adi sebenarnya punya ini tantangan ya punya enggak punya tantangan. Sebenarnya gini, saya ceritakan kemarin ke teman-teman ke teman-teman manajemen Kaprodi dan Prodi termasuk ke rakernya penyelenggara bangsa itu tentang bagaimana termasuk Mas Helmi Mas Jaya sudah tahu ikhtiar bagaimana caranya buat proposal. Kan nggak semua orang punya. Saya bisa bikin proposal itu karena saya aktif organisasi. Tidak semua orang bisa bikin surat. Yang bisa mereka jago bikin status, apalagi kalau galau. Tapi kalau bikin surat nggak ada yang bisa. Tidak semua bisa menggunakan misalnya membedakan mana yang kapital, mana yang huruf kecil. Itu karena terbiasa menulis, mengetik. Itu berarti organisasi. Tidak semua orang bisa bikin nomor surat, bikin nomor surat. Itu ada organisasi. Nah ini harus dipahami. Jadi tinggal bagaimana ada bikin proposal, tak pernah menyerah, insya Allah terjadi. Insya Allah misalnya gini, Mas Anjas misalnya butuh dana 100 juta, ikhtiar saja 100 juta. Itu cara bikin proposal bagus seperti apa? Saya itu belajar di organisasi. Jadi ini kita kreatif-kreatifnya saja. Kalau lebih kreatif akan lebih bagus. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fizi. Terima kasih Ustaz atas waktunya yang sudah menemani kita dari awal sampai sekarang. Baik, untuk paslon 1 dan paslon 2 tadi ada sedikit dari Ustaz Tarmizi ya, bahwa yaitu yang pertama adalah penyesuaian antara visi dan misi kalian. Itu tadi mungkin lebih ke masukan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kalian memanfaatkan dana, atau misalkan dengan keterbatasannya dana, bagaimana cara kalian menyesuaikan dana tersebut dengan visi-misi kalian, dengan program-program yang kalian buat. Oke, sudah siap. Mungkin tadi sudah diawali dengan paslon 2. Sekarang mari kita lempar ke paslon 1 untuk jawabannya. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya izin bicara ya. Tadi untuk turunan ya, visi yang turunan untuk visi ya. Jadi visi saya yang pertama yaitu menyerahkan serta mendukung seluruh kegiatan kampus. Nah ini sudah pasti ya, bahwasannya tugas dari BEM ya untuk mendukung kegiatan kampus ya. Yang kedua ikut fasilitasi aktif. Nah di mana turunan yang ini ya pastinya ketika kita membuat sebuah acara ya harusnya di acara itu membuat sekreatif mungkin agar bisa menarik daya. Mohon maaf tadi saya potong. Sepertinya tadi jawaban tersebut sudah disampaikan di sebelumnya. Tadi yang pertama saya sampaikan sekali lagi bahwa itu masukan dari Ustaz Tarmizi untuk menyesuaikan antara visi dan misi. Mungkin bisa langsung to the point ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara memanfaatkan dana, cara menggunakan dana seadanya dan menyesuaikan dengan visi-misi yang kamu punya. Ya, pertama rancangan. Untuk menyesuaikan dana pertama rancangan, karena di mana sebelum kita membuat kegiatan pasti kita sudah merancang berapa jumlah dari dana tersebut dan berapa yang harus kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua evaluasi, apa saja kegiatan yang mau kita lakukan. Itu yang kedua. Saya jawabnya ringkas saja ya. Yang ketiga pastinya membuat acara ini yang kedua ya ringkas. Ketika sudah memiliki tadi yang pertama yaitu merancang, kedua ringkas. Yang kedua pastinya mencari dana melewati ya pastinya sponsorship atau dari yang lainnya. Dan pastinya kita sudah poin kepada dosen atau dosen atau yang ketua ini untuk apa? Untuk agar dengan kayak gitu pastinya apa yang kita lakukan didukung oleh para dosen dalam kegiatan tersebut. Ya. Karena saya tahu ketika yang saya juga pernah tahu ketika itu sama Kahangga juga ya, Ustaz Babang ya didukung langsung ya oleh Ustaz Fadli dan guru-guru lainnya. Bahkan walaupun kita belum sempat berjalan ya, mungkin itu saja Kak dikasihnya.
Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan atas jawaban. Berikutnya mari kita open, kita lempar ke paslon 2 mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tarmizi. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Mengenai program, kami sudah berencana untuk meminimalisir suatu budget atau anggaran. Karena memang dari pengalaman saya berorganisasi itu pasti sudah ada batas anggaran setiap organisasi masing-masing. Jadi kami sudah menangkap itu, kami sudah bermusyawarah. Seperti kayak ada program workshop misal, workshop atau seminar online. Di situ kami tidak memberikan tidak hanya pemateri dari luar. Nah, di sini kita akan memberikan pemateri dari dalam, yaitu baik dari pihak kampus, dosen, maupun ada di lingkup dapur gitu. Nah, yang kedua itu pemateri dari mahasiswa kita sendiri. Jadi gimana biar dari kita bisa berinovasi kreatif gitu. Jadi akan memberikan ilmunya gitu untuk teman-teman kita semua. Ada beberapa kayak misal membuat suatu program semisal kayak perlombaan. Jadi kita membuat perlombaan itu untuk mahasiswa semua. Untuk mahasiswa semua yang bertujuan untuk itu tadi memberikan suatu membangun sebuah inovasi atau kekreatifan dari masing-masing mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk jawaban. Ustadz Fajri dari Diana sudah mendengarkan dengan jelas bagaimana tadi pertanyaan dari Ustadz Tarmizi dijawab oleh masing-masing paslon. Mungkin ada yang ingin disanggah atau ada yang ingin diperjelas lagi mungkin untuk masing-masing paslon atau sudah cukup? Mungkin dari teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Dari Bapak Ibu dosen sudah cukup. Nah, sekarang waktunya kita beralih ke teman-teman mahasiswa yang lainnya. Halo teman-teman. Oke. Silakan. Akan ada hanya dipilih 2 pertanyaan saja mengenai visi misi ataupun jawaban-jawaban yang tadi telah disampaikan oleh teman paslon kita di depan. Oke. Yang pertama ingin dimulai dari siapa? Saya. Dari Jaya. Silakan. Mau di mana? Boleh maju ke depan? Mungkin nggak nyampe. Atau mau di situ aja tapi suaranya agak gede. Oke. Ingat yang 1 menit dalam menyampaikannya. 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi presiden 2 tahun yang lalu. Nah, saya ingin bertanya nih untuk paslon 1 dan nomor 2. Dalam organisasi itu kan sebelum kita menangkap peluang nih, kita kan harus menguatkan internal kita dulu nih, ya kan? Jangan sampai ada anggota kita atau anggota kita yang pasif atau yang aktif seperti itu. Nah, langkah supaya teman-teman BEM di anggota teman-teman nanti kalau terpilih itu cara biar aktifnya itu seperti apa? Biar kompak, biar aktif gitu sebelum nyampain ke mahasiswa lain seperti itu. Terima kasih. Sudah. Baik. Mungkin ini ada sedikit nyangkut di salah satu misi masing-masing paslon dengan membuat mahasiswa menjadi aktif. Oke, tadi sudah dengar pertanyaannya? Baik. Maka untuk jawaban akan kita alihkan kepada paslon 2 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari salah satu teman mahasiswa kita. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Jayan tadi. Saya sudah mengamati apa yang sudah terjadi di belakangan ini dari pihak mahasiswa, baik di bidang belajar di kurikulum maupun di keorganisasian. Memang cukup kurang kondusif ya mungkin. Jadi langkah saya awal mengajak, kalimat kami adalah mengajak atau merangkul dari ini kan tadi bilang internal ya, internal merangkul dari anggota kita terlebih dahulu dengan cara pendekatan. Apa sih problem dari dia? Apa masalah dia? Kita dengarkan dulu. Nah, terus setelah itu kita akan memberikan solusi bersama.
kita akan memberikan solusi bersama, kita cari jalan keluarnya. Tidak mungkin setiap masalah itu tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Seperti misal contoh saya kan jauh dari Jakarta Utara ke sini. Saya menyempatkan waktu ke sini, kok bisa ya? Karena memang ada niat. Ya mungkin itu dari saya, lebih ke pendekatan aja, merangkul dari sisi semua anggota. Terima kasih. Oke, mari beri tepuk tangan untuk jawaban dari berikutnya. Silakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban pertanyaan dari salah satu teman kita. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya jawaban tadi hampir mirip ya, cuma nambahin. Kalau tadi pendekatan, maka yang keduanya yaitu berkelompok atau istilahnya menciptakan kelompok ya. Tadi yang pendekatan sudah, maka yang kedua pastinya dengan berkelompok ya. Tidak mungkin dari salah satu, tidak mungkin BEM ya hanya bersikler cuma satu sikler doang, pastinya mencakup banyak yang mahasiswa ya. Dan itu pastinya ya tadi apa kata Kandes pasti merangkul. Yang kedua menciptakan daya tarik. Yang ketiga pastinya dari sini juga satu sama lain saling menilai dan mempunyai interaksi bersama ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita tolong jawaban dari paslon 1. Sebelum kita beralih ke kesempatan penanya kedua dari saudara Jayan, sudah cukup puas atau ada yang ingin disanggah? Masih. Boleh, silakan langsung disampaikan. Nah, jadi misalnya kan kita udah melakukan pendekatan nih, baik secara pendekatan internal atau eksternal gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu masih orang tersebut masih naik game itu, cara yang akan kita lakukan itu gimana? Sedangkan kegiatan kita ini terus berjalan, sedangkan orang itu pun masih tetap pasif gitu loh. Jadi udah kita ajak pendekatan apa kayak begini itu masih tetap nggak mau gabung itu gimana? Ya, tapi ini kan termasuk salah satu problema organisasi yang selalu berjalan dan juga mudah-mudah besar. Oke, sudah disimak dengan baik sanggah dari KDN. Gimana kalau misalkan salah satu orang tersebut atau beberapa orang tersebut tetap menarik diri? Bagaimana langkah kalian mengatasinya? Baik, mungkin dimulai dari paslon 2 lagi. Silakan. 2 menit dimulai dari. Tunggu sebentar. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Kita akan melakukan pendekatan kedua, bahkan ketiga. Kita akan melakukan tiga tahap pendekatan yang akan kami lakukan kepada anggota kita yang terkategori pasif itu. Setelah 3 pendekatan ini masih tidak mempan, tentunya ya mau tidak mau, suka tidak suka, mohon maaf, kami tidak menerima orang seperti itu. Kami tidak menerima orang yang hanya menumpang nama di atas perjuangan orang gitu. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, lalu langsung paslon 1. Silakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya kurang setuju sih kalau langsung mengeluarkan sebab hanya pemasangan satu dan sepele ya. Alangkah lebih baiknya bagaimana kalau misalnya kita berbicara langsung pada orang itu. Ini dari pribadi saya ya, bicara pada pribadi orang itu. Pastinya dan kita mencari tahu apa yang menjadikan dia pasif kepada organisasinya dan apa masalahnya. Dari situ kita bisa menyimpulkan dan pastinya dari situ kita bisa memulai pendekatan. Ayo mungkin saja. Oke, baik, terima kasih. Dari sini kita sudah sedikit melihat bahwa antara paslon 1 dan paslon 2 memiliki karakteristik masing-masing. Teman-teman atau Bapak Ibu dosen di sini dan teman-teman yang ada di rumah ini maupun teman-teman yang lagi nonton online sudah bisa melihat gambaran seperti apa. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin disanggah lagi, baik dari itu si penanya atau mungkin teman-teman yang lain atau dari Bapak Ibu dosen? Atau sudah tidak ada? Cukup ya? Sudah cukup jelas. Oke, sekarang beralih ke penanya yang terakhir dari mahasiswa. Oke, dari tadi udah yang katakan dulu nih. Baik, dipersilakan. Mau maju di sini atau di situ aja? Ya, suaranya mohon dikencangkan. Oke, 1 menit dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan saya Amin dari semester 3 Sistem Informasi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Untuk pasangan calon kandidat 1 dan 2, simpel saja, dari program kerja yang rekan-rekan presentasikan,
program kerja pertama kali apa yang akan kalian lakukan ketika terpilih menjadi ketua BEM? Apa alasannya? Kemudian pertanyaan kedua, hal terberat apa yang menjadi intinya terberat di BEM? Menurut kalian apa? Hal terberat di BEM. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sangat jelas. Pertama, mungkin biar agak lebih jelas lagi, saudara Amin, salah satu teman kita, menanyakan langkah program apa, program pertama apa yang akan kalian jalankan ketika terpilih. Dan kedua, menurut kalian, ketika kalian menjabat menjadi presma ataupun wapresma nanti, hal berat apa, hal apa yang paling berat untuk kalian? Teman-teman yang lain mungkin bisa tolong disimak ya, dan jangan asik atau jangan seru sendiri karena nanti akan mengganggu berlangsungnya acara debat kandidat kita. Oke, mungkin dimulai dari paslon 1. Dipersilakan. 2 menit dari sekarang. Ya, menurut itu pernah berkata simpel perkataannya. Pemimpin yang baru tidak akan lupa dengan pemimpin lama. Dan setiap gagasan pemimpin lama akan terdapat di gagasan baru, namun lebih luas dan mencakup lebih luas ya. Istilahnya memiliki perbedaannya. Dari situ program apa? Pastinya yang pertama kita kumpul bersama ya antara BEM dan sama-sama ya pengurus BEM. Dari situ kita bisa sharing ya apa saja yang ada di BEM, apa saja kekurangan, apa saja yang terjadi di masalah, dan dari situ kita bisa berpikir, dan dari situ juga pastinya kita bisa mengetahui lebih dalam BEM sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hal terberat di BEM yaitu hal terberat di BEM itu adalah diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri yang melakukan, karena diri kita sendiri dan yang melakukannya, dan diri kita juga yang pastinya berbuat ya. Mungkin itu saja Kak. Oke, sudah cukup. Baik, berikutnya langsung kita lempar kepada paslon 2 jawaban dari pertanyaan salah satu teman mahasiswa kita. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Mungkin mohon maaf sebentar, bisa dipotong dulu punya. Dari tadi kita lihat cuma presmanya aja nih yang ngomong nih. Mungkin kita bisa kasih kesempatan buat wapresmanya juga yang berbicara. Jadi tidak hanya Anjis Maras saja, waliat apabila ada yang ingin disampaikan aja. Karena kalian ini berdua, bukan hanya Anjis Maras saja sendiri. Oke? Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Terserah, siapa yang mau mulai duluan? Yang penting berdua. Baik, mohon maaf saya lagi ya. Saya senang ngomong kayak gitu nih. Perihal yang disampaikan sama kami, yang pertama kita akan mengevaluasi ya, menganalisa terlebih dahulu dan mengevaluasi apa yang sudah program-program yang sudah dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan pendekatan internal seperti yang dikatakan Kak Jayan. Kita harus mengetahui nih bagaimana keaktifan dari masing-masing anggota. Yang ketiga, baru kita akan menjalankan program yang sekiranya itu penting, misal tentang karakteristik, tentang akhlak, berkaitan dengan pusat tersebut ya, karakteristik akhlak, karena itu penting karena menumbuhkan akhlak atau integritas itu sangat penting untuk mahasiswa baik di bidang kampus, organisasi, masyarakat maupun dunia kerja. Terima kasih. Oke, baik, dari wapresmanya ada tambahan lagi? Ada tambahan mengenai program awal ataupun hal terberat menurut kamu ketika sudah menjabat menjadi presma dan wapresma? Dia belum menjawab tadi. Lanjut. Menurut saya hal terberat yang ketika kita masuk ke BEM adalah yaitu memimpin, entah itu memimpin diri sendiri ataupun memimpin mahasiswa ataupun kegiatan lainnya. Memimpin untuk tidak egois, untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan untuk bisa lebih mementingkan kebutuhan orang lain, entah itu kebutuhan kampus, entah itu kebutuhan mahasiswa. 10 detik lagi. Iya, entah itu kebutuhan kampus, entah itu kebutuhan mahasiswa, dan juga tidak Baik, mementingkan. kamu sudah habis. Terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan.
puas atau ada yang ingin ditambahin lagi nih mengenai jawaban dari masing-masing paslon? Baik, terima kasih KMC. Izin menyampaikan lagi. Terima kasih kepada kedua calon kandidat. Bisa kita dengar bersama untuk penjelasan dari kedua belah pihak. Itu untuk paslon nomor 1, saya belum menemukan hal pertama apa yang Anda lakukan ketika menjabat BEM. Tadi saya mendengar visi-misi yang Anda sampaikan sangat umum sekali, kurang spesifik. Mohon disampaikan hal pertama yang Anda lakukan. Baik, mohon maaf sebelum dilanjut, Saudara Amit. Jadi tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan kumpul dengan pengurus lama dan pengurus baru. Sama aja. Ya, sudah. Ada yang lain mungkin? Apakah kumpul dengan pengurus lama itu termasuk program kerja? Boleh jawab? Sebenarnya sih bukan program kerja ya, tapi kan istilahnya setiap itu pasti ada ya acara di mana antara BEM dan pengurus BEM lama pengurus baru itu istilahnya saling kumpul bersama ya, itu setiap itu ada ya setiap tahunnya. Dan program pasti kalau di program pertama yang sudah jelas yang disebutkan oleh KMJ, pendekatan dan segala macamnya itu sudah jelas. Nah, namun sebenarnya yang jadi permasalahan adalah bukan pendekatan itu dari diri kita sendiri itu Pak Ben. Misalnya mau nggak dari kita berinteraksi kepada teman kita atau yang lainnya gitu. Maaf saya potong. Yang dimaksud adalah program atau kegiatan pertama. Kalau yang tadi Fadli jelaskan, maaf agak sedikit lari-lari. Pendekatan itu udah lari kemana-mana. Jadi bisa berdepan. Mantap, moderator. Ya, kalau nggak apa mungkin Ngopi malam gitu. enggak. Istilahnya ya tadi istilahnya ya saya masih kepada yang tadi ya kumpul bersama antar organisasi ya antar pengurus BEM. Ya mungkin akan sama ya. Dari situ ya pasti nunggu pendekatan juga dari situ juga ya. Jadi akan tetap pada hal sama yaitu berkumpul bersama pengurus BEM dan mencari kerjasama dan pastinya kita memiliki karakteristik ya. Mungkin itu sih. Dan tadi satu mungkin belum terjawab apakah itu termasuk dalam salah satu program kerja? Iya, oke. Sudah cukup? Sudah. Teman lain ada yang mau menyanggah atau menambahkan sebelum kita lanjut lagi? Atau mungkin Bapak Ibu dosen? Dari jawaban oke. Oh, ada. Oke, dari salah satu teman lain kita ada yang ingin menyampaikan. Silakan. Oke, bismillah. Ada yang menyampaikan dari online namanya Muhammad Aziz. Dia bertanya, ceritakan apa yang akan Anda lakukan ketika mengetahui ada masalah di mahasiswa dan bagaimana cara Anda mengambil kendali. Terima kasih. Oke. Bagaimana cara ceritakan apa yang akan Anda lakukan ketika mengetahui ada masalah di mahasiswa dan bagaimana cara Anda mengendalikannya atau mengambil kendali. Oke, sebelumnya mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan ini sama seperti yang disampaikan Jayan tadi, kendala mahasiswa dan juga masalah keaktifannya kan juga termasuk bagian dari kendala. Jadi jawabannya sudah disampaikan tadi di awal ketika Jayan sudah menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Muhammad Aziz. Oke, sekali lagi saya tanya apa ada tambahan sebelum kita lanjut? Tambahan mengenai seputar pertanyaan dan jawabannya tadi ya, tidak keluar dari konteks pertanyaan dan hal yang kita diskusikan sekarang. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Saya Abdul Fahri dari semester 3. Kalau ketika ada salah satu permasalahan yang ketuanya tidak aktif itu gimana tuh ya gara-gara masalah itu? Masalah aktif atau tidak aktif kan sudah disampaikan tadi di awal. Sudah ditanyakan oleh salah satu teman mahasiswa kita dan dari sisi paslon 1 dan paslon 2 juga sudah menjawab. Tidak mungkin kita menjawab lagi atau kita muter-muter di situ lagi. Atau mungkin ada yang lainnya atau tidak ada? Ini ketuanya aktif. Oh, kalau ketuanya nggak aktif. Oh, oke, maaf. Kalau ini ketuanya tidak aktif, buat tadi anggotanya. Baik, boleh kita lempar sekarang. Mungkin dari paslon 2 bisa.
2 menit dari sekarang. Apabila ketuanya tidak aktif. Mungkin dengan cara diobrolin baik-baik antara pemimpin dengan wakil pemimpinnya, saling menasehati gitu, mengingatkan antara ketua sama wakilnya juga. Dia saling mengingatkan. Oke, ada lagi apa? Tidak ada. Baik. Boleh silakan. Sedikit tambahan ya, mengingat ketua yang tidak aktif, misal saya jadi ketua atau apa yang jadi ketua, di situ yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan. Kita bertanya dulu hal apa yang menjadi membuat ketua itu tidak aktif. Misal saya ketua nih, saya nggak aktif. Sejujurnya kalau untuk aktif atau tidak aktifnya itu di bidang mana dulu? Di segi mana dulu? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Misal tidak aktif di kegiatan, belum tentu tidak aktif pada saat rapat atau koordinasi. Nah, jadi ada background di balik itu. Keaktifan atau tidak keaktifan sebuah anggota organisasi itu tidak ditunjukkan oleh ada atau tidak adanya dia di lapangan, tetapi munculnya ide atau pikiran yang keluar pada saat rapat, itu yang disebut dengan aktif. Kalau menurut saya, jadi lebih kita ketahui dulu aktifnya tidak di mana, di bagian mana aktif atau tidak aktifnya. Kalau tidak aktifnya di bagian lapangan, ya mungkin dia aktif di bagian background di belakang, gitu. Jadi bisa dipahami lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk paslon 2 atas jawabannya. Lalu mungkin kalau pertanyaan seperti ini enaknya dijawab Presmanya ya, tapi berhubung karena Fadli Presmanya tidak ada, jadi tidak apa-apa. Bagaimana Fadli apabila kamu nih ketika sudah menjabat menjadi Presma tapi kamu tidak aktif? Sebenarnya sudah semuanya dijawab oleh Kak Anjas, cuma nambahin saja bahwasannya dari pengurus BEM juga aktif juga ya, karena walaupun dari istilahnya dari ketika ketua berhalangan atau tidak aktif juga atau dalam berhalangan, bahkan dari situ juga ada pengurus BEM yang aktif ya, bahkan yang bisa memimpin rapat atau memberikan ide ya itu sendiri ya. Mungkin itu tambahannya. Ya. Terima kasih. Dari teman-teman lain ada yang mau jawab? Apa? Ada yang nanya lagi. Sanggah ini mohon maaf sanggahan ya, bukan pertanyaan baru. Ada Pertanyaan. Oke. Tidak ada. Tidak ada yang ingin menyanggah atau menambahkan mengenai jawaban dari paslon 1 dan paslon 2. Oke, kalau sudah cukup, sebelumnya saya ingin mengutip sedikit. Ketika masing-masing paslon memberikan jawaban, kutip jawaban kalian sendiri. Jika memang terjadi ada beberapa yang sama, tidak apa-apa. Menyampaikan ulang itu tidak apa-apa. Tapi dengan kalian mengutip yang sama, apa yang dibilang sama ini, apa yang dibilang sama ini, jadi tidak ada kesan bahwa jawaban itu keluar dari diri kalian sendiri. Bisa dipahami? Oke, untuk debat sesi 1 bagian visi-misi sudah selesai sampai di sini. Saatnya kita masuk ke debat sesi kedua, yaitu mengenai kegiatan internal kampus. Oke, masing-masing paslon boleh perhatikan ke depan. Di layar ini akan ada kotak misteri. Kotak misteri bisa ditampilkan kotak misterinya. Oke, ada 4 kotak misteri. Yang pertama adalah kotak kabinet, yang kedua adalah kotak program, yang ketiga adalah sistem, dan yang terakhir adalah profesional. Di dalam kotak ini akan ada sebuah pertanyaan. Silakan kalian pikirkan, sudah mau pilih kotak yang mana? Fadli ingin memilih kotak yang mana? Sudah dipikirkan? Oke? Sudah? Cukup? Sudah? Oke, silakan gunakan mic-nya. Silakan sebutkan kotak misteri yang kalian pilih. Program. Sistem. Sistem? Program. Oke. Kita mulai dari paslon tadi terakhir paslon berapa ya? 2. Oke, kita mulai dari paslon 1. Silakan, kotak sistem dibuka. Oke, ini dia pertanyaannya. Bisa dibaca baik-baik. Sistem adalah wadah. Di sini bertanya mengenai wadah mahasiswa. Apabila ada sekelompok mahasiswa yang memiliki bakat dan minat tertentu, namun belum tersedia wadah untuk menampung minat tersebut,
apa yang akan Anda lakukan sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa? Silakan, 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ya, ketika suatu mahasiswa memiliki sebuah bakat, namun belum memiliki wadah ya, maka pertama kita dukung, ya itu pasti ya kita dukung. Yang kedua yang kita dukung, kita beri apresiasi ya, biar dia berani maju dan menampilkan. Setelah itu pastinya ada sedikit gebrakan dalam diri dia untuk berani maju dan tampil ya. Dari situ mungkin itu sih dari 2 cara itu ya yang membuat diri dia lebih percaya diri ya, agar bisa percaya diri dan bisa istilahnya tampil ke depan umum menguali bakat yang dia punya ya. Mungkin itu saja Kak. Jadi intinya adalah mendukung sama berprestasi, serta mendukung apresiasi. Yang ketiga itu ya mungkin kalian 2 mendukung dan mengapresiasi. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk jawaban dari sebelum itu kita lempar ke paslon 2. Apa yang ingin kalian tanyakan atau yang ingin kalian debatkan mengenai jawaban dari paslon 1? Silakan, 1 menit. 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaannya, apakah hanya dengan mendukung dan mengapresiasi akan memberikan suatu wadah bagi mahasiswa yang berkompeten atau memiliki bakat tersebut gitu? Apakah mahasiswa tersebut dapat meningkatkan apa yang telah menjadi bakat dia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Enggak, gimana? Enggak ada? Oke, maka langsung dijawab sama Fatia. Silakan, 2 menit dari sekarang. Sudah pasti ya, karena dengan kita mendukung dan mengapresiasi serta istilahnya apresiasi, pastinya dari dia ada gerakan tersendiri buat dia berani tampil, dan dengan itu juga pasti dia mengolah pola pikir dia agar berani lebih maju ya, lebih berani dan berani tampil serta berani menunjukkan bakat dia ya. Itu aja sih Kak. Oke, ada sanggahan atau mungkin belum terjawab pertanyaannya, silakan langsung disampaikan saja. Baik itu mau aja semangat langsung atau walian langsung. Gimana? Waktu itu masih ada. Iya, waktunya masih panjang. Ayo dong, buat seru dong. Masa cuma begitu doang sih tanya jawab doang sih kalian gimana? Oke, tadi kan biar nyambung lagi. Tadi jawaban Fadli adalah tentu saja dengan mendukung dan mengapresiasi akan menimbulkan keinginan atau kegerakan tersendiri dari mahasiswa yang memiliki bakat tersebut. Sedangkan Anjasmara tadi bertanya, apakah dengan cara seperti itu akan otomatis menyiapkan wadah? Apakah ini sudah terjawab? Belum. Ya. Silakan. Maksudnya kamu nanti ya. Baik Kak, dikutip dari yang kedua tadi, apakah dengan tidak adanya wadah ini, ya kan? Apakah dengan tidak adanya wadah ini dapat meningkatkan, kalau mohon digarisbawahi, meningkatkan dari bakat atau skill, bisa dikategorikan skill dari mahasiswa tersebut gitu, yang memiliki bakat. Jadi apakah bisa meningkatkan? Atau bahkan kalau tidak ada wadah, hanya sekedar ayo kamu pasti bisa, ayo kamu bisa. Atau bahkan malah kebalikannya, oh saya tidak ada wadah, saya tidak ada support, saya tidak ada guru, saya nggak ada pembimbing. Jadi menurut saya itu penting gitu. Jadi pertanyaan saya apakah itu bisa tanpa wadah? Terima kasih. Baik, selamat langsung dijawab 2 menit. Iya, bagaimana tanpa wadah? Sudah pasti ada lah, karena setiap manusia itu punya jiwa atau punya keterampilan atau istilahnya keterampilan yang dia punya. Namun kitanya saja yang kadang belum tahu istilahnya diri dia punya nggak, istilahnya belum tahu apakah diri dia punya, apakah yang terdapat di dalam diri dia dan kenapa gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi kan terus gimana kalau nggak punya wadah ya?
Ketika kita melihat seorang tampil berdiri, pasti ada rasa diri kita. Contoh misalnya saya ngomong depan ini, pasti salah satu di antara kalian semua yang ada di sini pasti ingin maju depan sini dan ingin berbicara di sini, itu sudah pasti. Ya, maka dari situ dari diri dirinya lah yang istilahnya harus memiliki dobrak atau keinginan ya untuk berani maju ya, dan istilahnya berani maju serta mengangkat suaranya untuk lebih lebih berani gitu berbicara ya, mungkin itu sih. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf, boleh fokusnya dialihkan ke depan lagi agar tidak sibuk sendiri. Ini di depan sedang debat, kalian kan biasa kita kalau orang Indonesia ngeliatin orang debat, ngeliatin orang berantem itu seru ya. Jadi harusnya kalian menikmati keseruan ini, jangan menikmati keseruan kalian sendiri. Oke, tadi sudah dijawab dari Desmara, ada lagi? Baik, tadi yang disampaikan oleh Kak Fadli tanpa wadah bisa. Pertanyaan seperti ini, contoh seperti apa bentuk dukungan atau apresiasi yang meningkatkan bakat atau skill dari mahasiswa tersebut gitu? Sudah, oke, ini sangat terakhir. Ya, apresiasi apa gitu ya, istilahnya ya istilahnya dengan cara kita bertampil berdiri di sini ya, tanpa disadari, sekali saya bilang tanpa disadari di dalam diri kita semua yang ada di bawah sini pastinya memiliki keinginan untuk bertampil ya. Maka cobalah untuk istilahnya memberi dukungan, motivasi agar diri dia berani maju gitu untuk di depan. Itu sih istilahnya dari dianya yang belum ada untuk dobrakan keinginan dari dianya. Dan dari kita harus mendukung gitu, istilahnya memberikan motivasi gitu. Contoh yang kemarin tuh, istilahnya yang di acara kuliah umum ya, di mana ketika Ustaz Mansur bilang ada yang berani dia satu orang ya. Sebenarnya di antara yang saya tahu, di antara kalian tuh pasti ada. Maka ketika sudah diceploskan, sudah dikasih motivasi kepada Ustaz Mansur, dari situ maka dari para diri itu berani maju untuk ke depan. Ya, itu yang saya lihat langsung. Oke, sudah cukup? Baik, oke. Ingat ya, topik pembahasan kita di sini adalah minat dan bakat mahasiswa. Lalu kalau misalkan tidak ada wadahnya, maka apa kamu sebagai presma atau wapresma yang akan kamu lakukan? Oke, itu sudah cukup. Nah, baik, berikutnya tadi pertanyaan dari Sangga juga sudah ditanyakan oleh kawan pasal kita. Sekarang mari kita lempar ke Bapak Ibu dosen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan perihal. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Firda. Oke. Tadi yang ditanya Anjas kan wadahnya seperti apa? Ya, bentuk apresiasinya. Misal kan ada namanya mahasiswa itu kita nggak tahu siapa mahasiswa. Walaupun ada wadah kayak misalnya bola atau bulu tangkis, kita pun ada wadahnya, tapi mahasiswa itu tetap tidak jalan. Itu gimana? Sedangkan kita nggak tahu adik-adik kelas yang lain kan wadah pasti disupport sama yang sebelumnya semester atas. Nah, kita nggak tahu nih mahasiswa yang semester bawah aja siapa yang punya kreativitas atau bakat di bidang itu. Nah, itu jadi ada wadah aja, mereka nggak menyalurkan. Kadang kakak kelasnya itu juga ya udah gitu aja gitu, nggak melanjutkan untuk ada misalnya kegiatan. Nah, dari Fadli bentuknya seperti apa? Yang ada wadahnya aja mereka suka males gitu. Terima kasih. Oke, boleh silakan langsung dijawab oleh Fadli. Baik, boleh dimulai dari sana. Yang benar dari Bu Firda tadi, ketika ada wadah aja dia malas, apalagi tidak ada wadah ya. Yang pertama kan kita tidak tahu nih, yang tadi dari mahasiswa itu sendiri ya. Ketika kita istilahnya dari kita ngobrol, bahkan ketika kita berbicara aja kita sudah tahu dari mana kemampuan kita. Bahkan di saat itu pula saya pernah ngobrol juga sama mahasiswa baru yang saya dan ternyata mahasiswa itu memiliki kreativitas gitu. Nah, maka dari situ cobalah dengan cara ayo dong istilahnya ketika ada acara kita masukkan nama dia untuk berani gitu tampil. Barang tahu istilahnya dari situ dia punya kemampuan gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, bagaimana Firda? Mau disangka
atau tidak? Cukup aja. Teman-teman ada yang mau nyanggah? Oke, yang belakang dulu ingin menyanggah. Baik, silakan Kak Farhan. Mohon suaranya agak lebih diperbesar, soalnya nggak pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya tadi melihat jawaban dari Kak Fadli berkaitan bagaimana ada mahasiswa yang memang memiliki bakat tapi tidak ada. Kalau yang saya lihat ada perbincangan antara kedua kandidat itu belum ada langkah konkret gitu, belum ada langkah konkret yang memang bisa diterapkan secara langsung. Tapi Kak Fadli menjelaskan bahwa ya sudah ada dukung dan apresiasi. Apakah itu cukup? Gitu? Apakah itu cukup hanya dengan dukung dan mengapresiasi dan ada langkah konkret atau hal yang memang harus dilakukan nih oleh dia pada masa itu? Saya yang memang masih menjadi janggal bagi diri saya pribadi. Mungkin beri jawaban yang memang tepat yang bisa memberikan jalan keluar permasalahan itu. Baik, silakan. Ya, tadi kan sudah konferensi dan istilahnya motivasi. Cuma belum ada ya. Dan tadi yang saya bilang, cobalah untuk memasukkan nama orang itu untuk berani tampil gitu di depan ya istilahnya. Nama itu untuk mencoba gitu. Gimana sih suasana panggung gitu ya? Karena saya juga pernah mengalami ya. Ketika saya istilahnya tiba-tiba saya disuruh maju istilahnya waktu di SMP maju ceramah dan saya tidak punya kemampuan itu sendiri ya. Maka ketika saya berani maju, ya apapun yang terjadi, diri kita juga pasti misalnya yaudah kita maju, kita harus bisa gitu. Nah, pasti kayak gitu Kak. Ya mungkin itu sih. Baik, itu mungkin tadi sedikit sanggahan dan saya ingin mengulang kembali bahwa topik pembahasan kita adalah mengenai minat dan bakat mahasiswa. Minat dan bakat itu sebelumnya saya pengen tanya dulu, Fadli paham apa itu minat dan bakat? Contoh, apa saja? Sebutkan, masuk. Bakat misalnya kayak misalnya saya pintar dalam baca Quran atau yang lainnya itu bakat. Minat keinginan untuk menjadi lebih baik segala macam. Contoh, minat itu misalkan apa? Langsung to the point aja, gak usah kayak dijelaskan atau gimana. Paham gak? Iya. Minat. Iya. Minat saya menjadi mahasiswa lebih, misalnya menjadikan diri saya lebih baik. Itu secara global, itu keinginan. Di sini adalah apabila seorang mahasiswa memiliki minat, memiliki bakat. Minat itu apa teman-teman? Kesukaan. Misalkan kesukaan dalam satu bidang. Tadi saya bilang kesukaan saya dalam agama, ya itu sudah saya bilang tadi. Ya. Oke. Tadi saya sudah bilang kan. Jadi langkah konkretnya adalah? Ya, tadi kan saya bilang minat saya dalam agama, ya kan? Itu yang pertama. Bakat saya juga dalam agama, gitu. Baca Quran segala macam itu bakat saya. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Ya, langkah konkretnya tadi cobalah untuk berani maju gitu, misalnya nama dia prestasi dan dia berani maju gitu Pak. Ya, istilahnya coba untuk satu nama istilahnya yang kita kutip ya, agar dia berani maju ke depan, agar bisa masuk menikmati gitu suasana panggung itu gitu. Gimana sih gitu? Itu sih. Baik, di sini saya kutip bahwa jawaban dari saudara Fadli sebagai paslon 1, perwakilan paslon 1 adalah dengan dalam kurungan memaksa untuk berani. Enggak, Kak. Menurut saya jawaban Fadli sudah cukup jelas karena dia mengatakan dia akan memberikan kesempatan. Dan menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi jawaban Fadli sudah cukup jelas bahwa dia akan memberikan kesempatan dan dari apa yang saya lihat bahwa kampus itu sebenarnya sudah memberikan wadah, tapi kembali lagi ke mahasiswanya, apakah ingin memberikan maksudnya bukan memberikan ya, kayak maukah kalian memberikan kesempatan kepada diri kalian sendiri untuk maju? Karena Fadli sendiri itu sudah mengatakan dia memberi kesempatan gitu. Jadi poin yang saya ambil adalah di sini dia sudah memberikan kesempatan, jadi tidak hanya mendukung ataupun mengapresiasi seperti itu. Baik. Ya. Tadi teman-teman dari lawan paslon sudah mengajukan pertanyaan dan juga sanggahan, dari Bapak Ibu dosen juga sudah. Kalau tadi dari mahasiswa baru sekedar memberikan sanggahan saja. Mungkin dari bagian mahasiswa ada yang ingin, dari Ustaz ada tambahan ini. Instruksi buat MC. Instruksi buat MC. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Masukkan saja ketika Ustaz memberikan waktu. Kalau seandainya memang waktu itu masih ada dan tidak perlu harus dihabiskan,
ya. Nanti takutnya kita berlari dengan waktu, mungkin jawabannya sudah selesai. Apakah perlu ditambah atau tidak? Kalau sudah cukup, ya sudah, kita beralih ke sesi pertanyaan selanjutnya. Jadi jangan tunggu waktunya habis. Ya, artinya kalau dia memang sudah menjelaskan semua dari awal sampai akhir, jangan dipaksa tuh, waktu masih ada nih, gitu kan? Nanti ngomongnya ke hal yang lain. Ya, gitu saja. Nanti kita bertanya di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Oh iya, yang kedua sebutan sedikit koreksi ya, karena ini tempat kita melatih berbicara di depan audiens, yaitu penggunaan kata kamu, kalian. Nah ini mungkin kita minimkan, mungkin ganti dengan anda, kemudian dengan apa istilahnya kalau kalian itu kedengarannya masih agak peserta gitu ya, atau para calon kawan-kawan mahasiswa. Ini latihan buat kita bersama. Oke, lanjut. Baik, terima kasih banyak Ustaz Bakri atas masukannya. Oke, kita langsung lanjut ya. Lanjut ke mohon maaf tadi kita kan baru pertanyaan dari lawan, pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Sekarang kita lempar pertanyaan untuk mahasiswa. Hanya satu pertanyaan. Oke. Kajian duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kan dalam di STEM ini dalam untuk menunjang minat dan bakat kan sebelumnya sudah terbentuk nih, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan himpunan mahasiswa. Yang PI itu ada HIMPI, yang S itu ada HIMSI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kalian untuk menyatukan visi misi supaya mereka UKM dan himpunan itu bergerak secara kompak? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan pasal 1 ya? Iya. Baik, bagaimana cara menyatukan visi misi BEM dan UKM 5 lainnya agar bergerak secara beriringan? Silakan 2 menit untuk jawaban dari sekarang. Yang pertama pastinya terus terang ya, apa yang kita kerjakan pastinya harus apa yang HIMPI kerjakan dari BEM mendukung, dan apa yang dikerjakan BEM pula dari BEM juga pasti mendukung ya. Dan atas kerjasama apa gitu yang harus dilakukan ya. Dari situ kerjasama apanya pastinya saling membuat satu perkumpulan, sebenarnya satu kumpulan yang mau dikerjakan, program apa yang mau dikerjakan ya. Ketika dari situ kita menentukan dari program itu apa sih yang bisa dikerjasamakan dari BEM gitu ya. Mungkin itu saja. Ada tambahan? Ada. Tidak ada? Baik. Ada yang ingin disanggah atau tidak? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan untuk paslon. Berikutnya kita beralih ke paslon 2, yaitu paslon 2 mengambil kotak mengenai program. Ayo mari kita buka, apakah pertanyaannya? Iya, pertanyaannya adalah tentang anggaran. Apa yang akan dilakukan oleh Anda ketika mendapatkan asupan dana dari kampus untuk pengalokasian kegiatan BEM? Sudah paham? Sudah dapat jawabannya? Sudah? Dari Wapres sendiri bagaimana? Sudah paham dengan pertanyaannya? Sudah, baik. 2 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik, di situ tadi kan ada, misal kita sudah ada asupan anggaran. Nah, di situ kita lihat dulu progres-progres yang akan kita lakukan, program-program yang akan kita lakukan. Nah, dari program-program tersebut, pastinya kita akan merinci anggaran-anggaran tersebut, dan kita akan memastikan dari segi anggaran program-program tersebut, kita akan memastikan untuk meminimalisir pembengkakan dari suatu terjalannya program tersebut, gitu. Dan ditambah lagi kita akan membuat suatu program yang mungkin akan menambahkan bahkan asupan dana yang masuk dari kampus untuk BEM, seperti itu. Sudah cukup? Dari Wapres ada tambahan? Sudah cukup juga? Oke, terima kasih. Waktunya bisa dibuktikan Pak? Oke, dari kita lempar ke paslon 1. Silakan juga pertanyaan mengenai jawaban yang disampaikan oleh paslon 2. Ya, 1 menit dimulai dari sini. Yang pertama mengenai program, ya itu yang pertama ini program apa gitu jelaskan. Yang kedua yang saya mau tanyakan yaitu gimana cara membuat program itu biar lebih meriah gitu. Maaf, saya potong sedikit. Di sini konteks pertanyaannya adalah bagaimana pemanfaatan
dana yang diberikan oleh kampus. Maksud saya kan pastinya membuat, ketika ada dana pasti membuat program ya. Ya dari situ yang saya mau tanyakan, istilahnya mungkin nggak sedikit ya, cuman pastinya dari peserta ya pasti ingin gimana sih cara membuat program yang istilahnya yang menarik gitu dari peserta gitu. Ya mungkin itu aja. Dari dana yang sudah diberikan. Oke. Iya. Gimana? Paslon 2 sudah paham atas pertanyaan paslon 1? Sedikit. Oke, mungkin saya sedikit perjelas lagi ya. Mungkin maksud dari paslon 1 adalah bagaimana cara membuat program tersebut agar menjadi meriah dengan dana yang sudah didapatkan dan sudah dirincikan oleh paslon tersebut. Silakan. 2 menit dari saya. Baik, sepertinya tidak semua program atau agenda itu memakan suatu anggaran yang besar. Itu yang perlu digarisbawahi. Banyak sekali agenda yang bisa dikategorikan murah meriah, bahkan gratis. Nah, seperti yang tadi poin visi misi kami sampaikan, adanya sebuah workshop atau webinar misal yang pengisi acaranya tersebut adalah dari pihak internal. Nah, dari pihak internal tersebut kita itu kenapa kok internal gitu? Kenapa kok internal? Karena itu tadi satu masalahnya kita adalah anggaran, ya kan? Yang kedua kita untuk meningkatkan, ya kan? Meningkatkan apa yang sudah menjadi bakat atau skill dari rekan-rekan mahasiswa seperti itu. Nah mungkin untuk gambar kecilnya seperti itu Kak. Untuk gambar kecilnya seperti itu, untuk meminimalisir ya itu tadi kita memanfaatkan pemateri itu dari internal, baik dari pihak mahasiswa, dosen, staf ataupun yang di seputaran dagu. Terima kasih. Mungkin Oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Mas Lu, oke, ada sanggahan. Iya. Kalau itu sih mungkin saya tahu ya, yang ada sedikit yang saya mau itu yang saya mau itu programnya itu gimana cara membuat meriah dengan dana sedikit. Kalau misalnya dari internal saja kita misalnya menempati buat istilahnya ngomong di depan buat istilahnya buat program misalnya sharing bersama, kita tahu itu. Tapi gimana cara membuat program yang dana sedikit itu yang tanpa main dana katanya buat meriah gitu, dana itu gimana Kak? Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab sama paslon 2. Mohon maaf, kategori meriah itu Mewah atau seru gitu. Seru. Iya. Saya baru tahu nih. Dari inti program ataupun agenda yang terpenting adalah mewah dan seru. Setahu saya inti dari program itu adalah poin yang disampaikan itu tersampaikan atau tidak. Itu. Untuk saya pribadi ya tidak tahu untuk Kak Fadli sendiri sebagai nanti calon presiden, apakah poin dia itu meriah itu sebagai poin penting. Kalau saya no. Inti dari sebuah agenda atau program adalah tersampaikannya wujud dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Terima kasih. Oke. Sudah ada lagi yang ditambahkan mungkin Walia? Ada yang mau ditambahin nggak? Ada? Oke, silakan. Mungkin untuk dari pertanyaan dari Fadli sendiri, mungkin dalam hal seru ataupun meriah itu mungkin bisa dilaksanakan walaupun dengan dana yang sedikit, yaitu dengan membuat event atau acara di mana di situ cuma untuk mahasiswa STIMIK aja karena tidak membutuhkan dana yang besar, yaitu di mana mahasiswa bisa menyalurkan dari event itu, di mana isinya mahasiswa bisa menyalurkan apa kemampuan mereka dan bisa jauh lebih aktif lagi dengan bisa menyalurkan kemampuannya. Oke, terima kasih. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ini sanggahan terakhir ya? Baik. Jawaban ringkasnya adalah yang saya pernah melakukan kegiatan dan saya membuat acara. Setiap acara itu meriah apabila pembawa acaranya itu yang membuat meriahnya. Contoh, ketika ketika itu kalau nggak salah acara maulid, saya setuju banget. Ketika ditanyakan, coba dari kalian apa sih maulid itu, maka dari situ itu para wali itu berinteraksi gitu. Nah itu yang masuk meriah gitu. Yang dimaksud dengan cara itu acara itu meriah gitu.
karena ada interaksi dari peserta kepada program ini gitu. Ya mungkin itu sih karena yang saya pernah lakukan. Ini tambahan atau ingin atau tambahan. butuh jawaban lagi? Tambahan. Oh, cuma tambahan Iya. aja, berarti tidak perlu Iya. ada jawaban lagi Iya. dari Mas Nando. Iya. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Baik, berikutnya kita lompat ke Bapak Ibu dosen mengenai ada dari Ustaz Fajri. Dipersilakan. Iya, pertanyaan betul sekali. Baik, terima kasih kepada Isra, Masya Allah, ini MC luar biasa. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Tadi sebenarnya pertanyaannya percis yang disampaikan oleh Ustaz Tarmizi tadi. Saya cuma menitik beratkan. Kalau asupan dana yang dari kampus katakanlah terbatas, bahkan mungkin dalam konteks kegiatan kita padat dana terbatas. Nah, apa langkah dari BEM untuk bisa merealisasikan kegiatan dengan kondisi seperti itu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fajri atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab? Oke, silakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, pasti kita melihat anggaran yang sudah pernah keluar. Ya, seperti tahun lalu rincian anggaran. Yang kedua, kita mengevaluasi dari anggaran-anggaran tersebut. Yang ketiga, kita mempertanyakan berapa jumlah nominal anggaran yang akan keluar di tahun berikutnya, atau di tahun saya. Apakah sama atau berbeda? Atau kalau misal lebih banyak, ya kita juga tidak akan melakukan suatu program yang tentu lebih boros dari kemarin karena anggaran kita lebih banyak. Tidak. Kami menjamin akan melakukan suatu program atau agenda yang jauh, ibaratnya meminimalisir dari anggaran dari yang tahun lalu. Seperti itu, Pak. Jadi kayak anggaran kita pertama satu tadi mengetahui dulu. Jadi rincian anggaran di tahun-tahun yang lalu. Yang kedua mengevaluasi, ya kan? Mengevaluasi. Dan yang ketiga bertanya apakah mencari tahu seberapa banyak anggaran tersebut yang akan kita terima. Yang ketiga, poin yang penting adalah kita akan melakukan agenda di mana kita bisa menambahkan uang anggaran kita yang dari kampus di BEM. Bagaimana cara kita untuk bisa menambahkan uang tersebut? Nah itu kita akan pikirkan itu seiring berjalannya waktu, karena kita kan tidak tahu nih pemasarannya apa nih yang sedang naik. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, baik. Dari Ustaz tadi ada yang disanggah atau bagaimana? Ya, kita istirahat sejenak, terima kasih semua. Bisa kita break dulu, ya langsung, kemudian nanti datang lagi jam berapa disepakati. Baik, nanti mungkin setelah azan apa dari sekarang aja? Oke, kita dengerin aja dulu ya.
Oke teman-teman, mari kita sama-sama merenung dengan membaca doa setelah azan. Dimulai. Selesai. Baik, untuk acara debat kandidat ini, mohon maaf sebelumnya saya perwakilan dari panitia, mohon maaf atas kengaretan dimulainya acara yang seharusnya kita mulai jam 9. Tapi kita baru mulai jam 10 kurang. Jadi yang seharusnya acara jam segini sudah selesai, tapi masih berlangsung. Dan acara ini tadi terakhir kita sampaikan pertanyaan dari Ustadz Fajri, dan juga sesi ketiga akan kita lanjut setelah teman-teman sholat zuhur di lantai 2. Jadi nanti kita jam 12.10 diharapkan teman-teman untuk sudah standby lagi di ruang. Oke, cukup ya waktu ya 25 menit untuk wudhu dan sholat. Untuk makannya ditahan dulu sampai juga Bapak juga lapar, kami panitia juga laporan juga. Ya, nanti sebentar lagi selesai acaranya. Oke, jadi nanti sekarang ini kita skip dulu, kita pause dulu. Nanti teman-teman dan kita semua balik lagi di sini jam berapa? 12.10. Oke ya. Ya, terima kasih semuanya. Silakan.